Ya, kita mulai untuk market update kita hari ini. Saya udah record belum? Oke, udah. Nah, market update kita hari ini saya ingin memberikan teman-teman sebuah perspektif, kan ada sebuah istilah di dalam trading itu sell on May and come back again in September kalau nggak salah ya. Nah, itu sell on May itu sebenarnya adalah sebuah ungkapan yang terjadi di barat. Karena kalau di barat itu kan dari bulan Mei, Juni, Juli, Agustus gitu ya. Itu kan mereka memang masuk ke wilayah summer. Nah, pada saat summer di negara-negara sana yang 4 musim, itu rata-rata mereka mengambil libur panjang. Nah, periode untuk libur panjang itu dimanfaatkan oleh para smart money ini untuk tidak terlalu berkegiatan di bursa. Kenapa tidak melakukan itu? Satu hal itu karena kalau teman-teman kayak di trading aja lah ya, kebiasaan kita. Kalau teman-teman tidak bisa memantau situasi, tidak bisa memantau market, tentu akan menjadi berbahaya kalau tiba-tiba keluar berita-berita yang tidak terlalu enak atau data-data ekonomi yang mengejutkan. Nah, pada saat mereka sedang liburan, tentu itu akan mengganggu liburan mereka kan. Nah, oleh sebab itu yang terjadi pada terutama untuk wilayah-wilayah yang 4 musim itu, mereka selalu sell on May. Habis itu get away in market apapun lah ya, karena mereka tidak mau mengganggu liburan mereka dan come back in September. Jadi ya teman-teman akan bisa melihat kalau pergerakan indeks itu rata-rata mungkin akan koreksi pada bulan Mei. Tetapi itu bukan kebiasaan yang terjadi di sini. Ya, walaupun kita memang ada liburan juga, libur panjang di sekitar bulan Juni Juli ya, libur anak sekolah yang cukup panjang ya. Tapi itu bukanlah sebuah kebiasaan yang kita bilang yang pasti akan terjadi di dalam setiap bulan Mei. Ini dari indeks aja teman-teman bisa lihat ya, setiap bulan Mei ini Oktober, Mei. Nah, di sini Mei. Ya, kenaikan Mei memang tidak terlalu tinggi 2014. Kita lihat lagi bulan Mei yang lain itu adalah di sini ya, masih hijau. Jadi dua tahun ini sudah hijau. Kita lihat lagi bulan Mei yang di 2016 ditutup juga memang turun sedikit, tapi at the end kembali naik kan. Terus bulan Mei yang 2017 masih ditutup hijau. Terus bulan Mei yang di 2019 memang merah ya, 2019 memang merah. Nah, tetapi bukan berarti dalam ini kayak di 2010 juga merah. Tapi bukan berarti dalam setiap kali Mei itu akan terjadi market sepertinya fluktuasi. Terus habis itu sell on Mei seakan-akan nyata. Itu belum tentu terjadi seperti itu. Oke? Nah, teman-teman juga nanti bisa lihat GCI seasonal ya. Kalau di kelas coaching kan teman-teman udah dapat ya tabelnya kan. Kita bisa melihat bulan Mei itu memang rata-rata ada koreksi. Tetapi koreksi pada bulan Mei tidak sebesar koreksi pada bulan Agustus. Ya, kalau itu di Jakarta Seasonal Index-nya ya. Nah, oke. Nah, sekarang bagaimana dengan bulan Mei? Ini kan udah masuk bulan Mei nih. Ya, dengan ada stigma seperti itu, bagaimana indeks harga saham gabungan atau market direction kita akan bergerak ya, bergeraknya seperti apa. Nah, teman-teman lihat, ini kan adalah chart dari minggu lalu ya. Chart minggu lalu kita lihat memang secara weekly-nya indeks itu kan memang sideways di dua tempat ini kan, masih sideways di dua tempat ini. Tapi secara daily kita lihat minornya aja, dia udah mulai downtrend. Dia udah mulai membentuk, ini kalau saya gambar box aja, dia udah mulai membentuk box yang semakin turun kan. Nah, box ini supportnya itu ada di 5.885. Kalau sampai itu tembus, maka support yang terakhir untuk bisa mengkonfirm indeks ini downtrend, benar-benar downtrend atau tidak, itu adalah di 5.730. Ini masih sama dengan yang di minggu lalu karena masih belum tembus kan. Tapi pergerakannya kalau kita lihat dari arah dari moving average-nya ini ya, moving average-nya aja, ini moving average yang 20 harian. Terus habis itu saya kalau misalnya lihat moving average yang 50 harian yang warna hijau itu,
semuanya sudah menukik ke bawah. Artinya kalau 20 harian itu mencerminkan tren secara minor, yang 20 harian berarti 1 bulanan, itu sudah mulai menunjukkan gejala atau arah semakin turun, ya. Dan diikuti oleh yang minornya, yang 50 harian itu juga sudah mulai menukik turun. Jadi dari moving average sendiri, dari indikator moving average sendiri, kita melihat kecenderungan pasar yang ada adalah mulai akan ada koreksi. Nah, yang tertinggal atau tahanan yang selanjutnya cuma tinggal di moving average yang 200 harian. Makanya kalau misalnya dia tembus 5.730, kita akan melihat bahwa disitulah saat dimana major trendnya, artinya weekly sama daily-nya sudah sejalan. Nah, kalau dia sudah sejalan, kita mungkin akan melihat koreksi pada indeks mulai akan terjadi. Apakah ini karena sell on May? Sebenarnya enggak. Sebenarnya enggak ya. Saya mau mematahkan stigma itu. Tidak selalu pada bulan Mei akan terjadi koreksi. Tetapi memang kalau lihat dari ini, indeks memang sudah siap untuk koreksi. Dan koreksinya sudah mulai terjadi dari awal tahun, dari awal Januari sampai hari ini, ya. Nah, ini sebuah perspektif baru buat mungkin buat melengkapi juga ya trading teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat nanti untuk melengkapi strategi teman-teman. Jadi kalau kita bikin trading plan itu kan, kalau market direction-nya kan kita bikin 2 kan. Kalau dia bullish bagaimana, kalau dia ternyata tembus 5.730 harus bagaimana. Oke, ini bukan soal saya memberikan fear yang berlebihan kepada market, tidak ya. Tetapi kita lihat secara realistis aja, secara teknikal. Apa yang sedang terjadi pada saham-saham yang mempengaruhi pergerakan indeks. Oke, yang mempengaruhi, yang bobotnya itu mempengaruhi indeks itu secara kita bilang bobotnya itu lebih besar dibandingkan dengan saham-saham yang lain. Oke, nah teman-teman bisa lihat misalnya contoh BBCA. Semua orang tahu ya, BBCA itu kalau dia naik otomatis indeks akan naik. Ya, kalau dia turun, indeks akan turun. Nah, teknikalnya BBCA sendiri itu seperti apa? Kalau kita ngelihat dari cycle-nya, ini teman-teman yang di batch 6 kan udah dapat cycle-nya, makanya saya pakai cycle aja ya. Teman bisa lihat titik yang PS ya, itu ada di sini. Ya, titik PS-nya ada di sini. Oke, nah habis itu kan biasanya yang sering terjadi adalah begitu cycle kita selesai melewati PS, itu terjadi yang namanya rally atau markup, ya kan? Nah, markup yang terjadi di sini cenderung adalah markup yang kecil di even di saham-saham yang big cap sekalipun, markupnya cenderung kecil. Jadi ini paling dari 32.700 dia naik sampai berapa ini? Paling sampai ke 3.600, 3.700-an. Artinya masih cenderung kecil dan dia terus pullback kembali. Nah, bisa nggak teman-teman ya? Ini hanya sebuah analogi dan sebuah asumsi saja. Pada saat penurunan indeks pada bulan Maret kemarin, ini hanya sebuah asumsi ya teman-teman ya. Pada saat ini kan terjadi penurunan yang begitu drastis ke bawah kan, ya. Nah, bisa nggak teman-teman? Kalau misalnya smart money itu ternyata nyangkut di sini tidak sempat keluar, sehingga dia berusaha untuk melawan di arah sini, tetapi kelihatannya masih cukup banyak pressure untuk turun, ya kan? Ini sayangnya adalah di indeks di chart ini tidak ada volume yang bisa kita lihat ya. Tapi bisa nggak kita berasumsi atau beranggapan bahwa sebenarnya smart money itu sedang nyangkut di atas ini? Ya, kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Teman-teman lihat pergerakan turun yang begitu masifnya. Karena buat kita loh ya, sebagai seorang yang punya uang, sebagai seorang yang punya power untuk mengambil dari bawah, kita masih punya cadangan cash yang cukup gitu ya. Mungkin nggak mereka akan average kayak menangkap pisau jatuh turun ke bawah, ya? Atau pada saat ini mereka melakukan distribusi dan barangnya
masih tersisa, ternyata sebelum barang selesai indeks sudah keburu turun atau saham-saham itu sudah keburu turun harganya. Nah, apa yang dilakukan oleh kita sebagai orang yang punya uang atau punya power untuk menggerakkan pasar? Tentu mereka akan ini mungkin tindakan yang lebih bijaksana ya. Mereka akan membiarkan harganya itu terus turun sampai stabil. Baru mereka mulai melakukan averaging down. Ya, pemikiran ini mungkin nggak teman-teman bisa nangkap nggak ya pemikiran seperti itu. Jadi kalau teman-teman lihat kalau dengan asumsi mereka nyangkut di area atas ya sebelum mereka berhasil untuk keluar, berarti ada peluang di mana mereka melakukan averaging down di bawah ya, mereka melakukan averaging down sehingga terjadi kenaikan pada indeks. Dan kenaikan indeks ini bukan cuma di Indonesia, tetapi itu terjadi di global, di seluruh dunia kan. Nah, apakah betul mereka sebetulnya tidak keburu keluar semua porto mereka sebelum terjadinya koreksi yang masif ini karena corona? Oke, ini hanya sebuah perspektif atau asumsi yang teman-teman bisa masukkan ke dalam salah satu strategi trading teman-teman untuk kedepannya. Oke, nah kalau seandainya mereka nyangkut, kita akan lihat ya saham-saham yang biasanya diincar oleh para smart money. Contoh misalnya kayak BCA. BCA kita lihat ya, titik yang kita mau kan daerah sini, ya titik PS-nya kan daerah sini. Nah setelahnya kecenderungan yang ada setelah cycle-nya selesai, ini harusnya terjadi markup yang langsung rally. Betul ya, harapan kita kan sama seperti Dow Jones gitu kan, tapi kondisi ekonomi Indonesia dengan kondisi ekonomi di Amerika tentu sesuatu yang berbeda ya. Data-data ekonomi kita dengan data ekonomi yang di Amerika itu jauh banget. Oke. Nah, jadi itu yang kita lihat ya, PS-nya ada di sini tapi kecenderungan yang ada dia melakukan koreksi. Ya, ini hal-hal yang mencoba yang mendasari saya, bisa nggak ya dia sebenarnya mereka nyangkut di sini dan berusaha untuk keluar, berusaha untuk taking profit, atau setelah mereka keluar semua barang mereka baru mereka memulai cycle yang baru ya, mereka melakukan akumulasi kembali setelah barang-barang lama mereka keluar. Oke, nah kita lihat lagi satu yang lain, misalnya contoh kayak BBRI ya, BBRI. Titik yang kita mau di mana? Ada di daerah-daerah sekitar ini. Ya ini selling klimaksnya, ini berarti daerah sini. Ya, nah teman-teman lihat daerah sini. Kemudian rally-nya juga tidak tinggi. Ya, apa karena dia terlalu big cap ya? Harusnya kalau terjadi pemulihan atau cycle-nya sudah selesai di bawah sini, ini harusnya sudah akan terjadi rally yang cukup tinggi atau periode markup akan terjadi di sini kan. Tapi yang terjadi adalah ya rally-nya cuma pendek begitu, habis itu mereka kembali lagi. Harganya kembali lagi. Apakah mereka mulai cycle yang baru setelah barang lama mereka terjual semua di sini, baru mereka mulai cycle yang baru. Ya, ini mungkin adalah sebuah trading idea teman-teman bisa masukkan ke dalam strategi trading teman-teman untuk kedepannya. Oke, nah kita lihat lagi misalnya contoh, contoh paling kelihatan itu adalah di Unilever ya. Apakah nanti indeks akan seperti ini? Kita nggak tahu juga. Ya, tetapi titik yang kita mau itu kan adalah area sini ya. Ya, titik yang kita mau kan area sini. Begitu habis break mereka rally ya. Nah, setelahnya mulai turun. Nah, apakah indeks akan berlaku seperti ini? Karena ini kan adalah UNVR ini adalah salah satu portofolio yang pasti ada dalam setiap reksadana, di fund manager, di manajer investasi dan lain sebagainya. Betul ya? Nah, apakah kita akan berlaku seperti ini? Setelah barang-barang selesai mereka sell, mereka mulai turun kembali. Ya, kecurigaan saya adalah karena pergerakan dari bottom sini terlalu cepat untuk sampai ke atas sini. Oke, nah lihat kembali lagi adalah misalnya contoh ya, apalagi saham BRPT.
Ya, ini terjadi kenaikan yang juga sangat tinggi. Ya, area yang kita mau itu kan ada di sini. Ya, begitu sampai mereka memang terjadi rally di sana. Tetapi setelahnya terjadi koreksi kembali. Ya, habis itu apakah dia mulai kembali cycle yang baru, kita nggak tahu. Ya, tetapi kalau melihat dari market direction yang ada dengan saham-saham big cap atau dengan saham-saham yang bobotnya cukup tinggi, ya, ini mungkin akan menjadi sebuah trading idea buat teman-teman di periode bulan Mei, periode bulan Juni. Kita nggak tahu apakah komposit indeks kita atau indeks harga saham gabungan pada bulan Mei ini akan mulai retest kembali ke 5.885, bahkan mungkin sampai jebol atau tidak. Ini yang mau nggak mau harus kita konfirmasi kan. Kalau melihat dari BBCA misalnya ya, kita nggak lihat cycle tapi kita ngelihat price actionnya aja ya. Ya, ini saya mencoba untuk menggambarnya. Teman-teman bisa lihat ya. Ini harusnya dia udah break dari trendline yang ada. Ya, nah saya tebelin biar teman-teman bisa lihat. Dia udah break dari trendline yang ada. Secara price cycle, apa yang terjadi kalau dia break trendline? Ya, dia akan kembali retest ke trendline ini untuk kembali turun. Oke, nah ini BBCA kita lihat ya, saham yang bobotnya itu cukup besar mempengaruhi indeks. Terus habis itu teman-teman bisa lihat BBRI. Ya, BBRI kalau kita lihat price cycle-nya, kita lihat price action-nya aja. Ya, kalau saya gambar trend line-nya, oke, teman-teman udah bisa lihat dia udah break. Nah, kalau dia break, kalau ada peluang terjadi kenaikan pada indeks, berarti sebenarnya mereka sedang mereka sedang retest kembali ke sini. Kalau tidak kuat, bahkan kalau dia retest kembali ke trendline ini merupakan sebuah konfirmasi buat kita bahwa pergerakan untuk turunnya trendline ini, ya break trendline ini itu menjadi lebih valid. Oke, kita lihat lagi yang lain. Misalnya BMRI. Ya, ini saham-saham perbankan yang pasti mempengaruhi indeksnya cukup gede ya. Oke, kita nggak lihat cycle-nya, tapi kita ngeliat ke price action-nya. Saya nggak gambar trendline aja. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Trendline cukup valid nggak? Kalau misalnya dalam ukuran trendline, ini valid kan? Hanya dia retest berapa kali dan akhirnya jebol. Jebol dan dia sudah retest balik, lihat ya. Dan dia mulai turun. Nah, itu mungkin pasti akan membentuk serangkaian higher high, lower high, lower low. Ya, nah kalau ini udah BMRI sudah terjadi retest ke trendline ini, berarti trendline ini cukup valid untuk kita bisa mengatakan untuk saham ini BBRI dia sudah mulai breaking the trend. Breaking the trend, tadinya dia uptrend, ya sekarang dia mulai downtrend. Ya, secara trendline. Oke, nah teman-teman kalau melihat dari moving average-nya sendiri, ini saya ada 3 moving average di sana. Di situ ada moving average 20 harian, 50 harian, dan 200 harian. 200 harian itu sudah jebol. Saya gedein ya, biar teman-teman bisa lihat. Ini BMRI, dia sudah jebol dari 200 harian. Ya, yang warna merah tebal itu adalah moving average yang 200 harian. Nah, kalau dia sudah jebol moving average yang 200 harian, yang mana buat kita itu adalah support dynamic yang cukup kuat ya, sampai dia bisa jebol ke situ. Ini udah retest kembali ke EMA 200 itu. Nah, kalau dia udah retest kembali ke situ, apakah dia akan turun ke bawah atau dia bisa jebol ke atas? Ya, Bu. Oke. Maaf ya. Oke, nah itu ya kurang lebih teman-teman ya. Ini baru 3 saham perbankan. Kalau teman-teman bisa lihat saham satu lagi adalah BBTN. Ya, BBTN kalau lihat dari ininya aja deh, dari moving average itu semua udah di bawah EMA 200. Ya, nah kita lihat lagi BBCA. Tadi belum sempat ngelihat BBCA untuk moving average-nya. Itu udah di bawah EMA 200. Ini sekarang berusaha untuk break ke atas kan.
Nah, kita nggak tahu apakah dia bisa break apa enggak atau bisa berada di atas EMA 200 atau tidak. Tapi kalau lihat dari price action yang ada, dia udah break dari uptrend line. Ya, jadi kalau trend line yang di bawah itu kan menunjukkan trend kan, trend line yang di bawah, trend line yang di atas itu menunjukkan momentum kan. Nah, kalau dia yang di bawah, yang trend yang uptrend apa downtrend line-nya itu sudah break, berarti trend untuk naiknya dia sudah patah. Trend untuk naiknya sudah patah. Oke? Nah, dia udah menunjukkan trend yang sudah patah. Nah, kita udah lihat ya beberapa saham yang mempengaruhi indeks itu bobotnya cukup berat, cukup besar itu sudah patah trend. Bagaimana dengan komposit? Ya, kalau trendline besar indeks saham-saham besarnya sudah break the trend. Ya, lihat. Ini kan masih mengikuti atau masih berusaha untuk retest kembali ke trendline ini kan. Saya tebelin lagi biar teman-teman kelihatannya. Nah, ini kalau sampai jebol ya, berarti 5.885 atau 5.900 lah ya. Kalau sampai dia jebol ke bawah, berarti dia sudah break the trend. Pergerakan indeksnya sudah break the trend. Nah, break the trend dia bisa aja ke sini dulu, habis itu dia retest kembali ke trendline itu dan kembali turun. Ini kan price action ya. Ya, nah itu adalah gambaran secara teknikalnya. Kalau ngelihat asumsinya, makanya saya mungkin memberikan ini anggapan saya bahwa barang-barang lama yang dipunyai oleh smart money itu berusaha untuk dikeluarkan. Jadi dengan pergerakan harga ini ya dikeluarkan. Nah, begitu keluar udah selesai, ya tinggal kita lihat bagaimana tren yang ada di indeks harga saham gabungan. Kalau market direction-nya sampai break dan sudah berubah tren, kalau buat saya market direction seperti ini, saya lebih baik semakin yakin lagi untuk saya, semakin valid lagi untuk saya untuk liburan saja. Ya, sembari menunggu sampai trennya itu sudah mulai kembali atau ada cycle dari akumulasinya sudah banyak yang selesai. Ya, nah kalau indeks harga saham gabungan seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Indeks harga saham gabungan kalau misalnya dia seperti ini, market direction-nya seperti ini, jangan trading di saham-saham yang sifatnya big cap, jangan trading di saham-saham yang sifatnya adalah lapis 1. Berarti carilah yang lapis 2 dan lapis 3. Nah, ya untuk yang lapis 3 mungkin kita nggak tahu banyak karena di indeks kita kalau sortiran kita di fundamental pasti ya jarang sekali ada atau mungkin nggak ada sama sekali ya. Nah, di lapis 2 mungkin ada beberapa. Nah, beberapa di lapis 2 teman-teman bisa perhatikan untuk minggu depan. Oke. Yang pertama adalah SCMA. Ini adalah saham-saham yang teman-teman bisa perhatikan untuk minggu depan ya. SCMA kalau market direction-nya seperti itu jangan untuk hold yang lama. Lakukan aja swing ya. Oke, karena kita nggak tahu market direction-nya akan seperti apa. Dia kalau break the trend, ya berarti mungkin saja setup ini tidak bekerja kembali. Atau kalau dia balik lagi, ya kan setelah dia break the trend, ini kan misalnya ini adalah trend, terus habis itu kalau dia break, kan dia ada retest kan. Nah, periode retest ini gunakan untuk swing. Ya, setelahnya mungkin dia akan kembali turun. Ya, buat teman-teman yang gatel lah ya. Kalau dia break the trend, sekali lagi, kalau dia break the trend, ya biasanya kan ada terjadi retest. Ya, untuk mengkonfirmasi trendline ini dan untuk mengkonfirmasi bahwa trendnya sudah break. Ya, habis itu dia mulai turun. Ya, nah periode ini gunakan untuk lakukan swing. Nah, kalau misalnya lihat ini ya, lihat saham SCMA. SCMA kalau teman-teman bisa perhatikan ya, di sini kan ada area resistannya, supportnya ya, support dari penurunan ini, support terus dia udah mulai mantul. Nah, kalau besok atau minggu depan ya dia break dari 1600 sampai 1605, kita bisa melakukan buy di situ. Buy dengan target price kita ada di sekitar 1870. Ya, ini hanya untuk swing. Jadi saya menggunakan risk reward ratio 1:2.
Ya, artinya teman-teman tinggal tentukan kan stop loss teman-teman di mana kan. Oke, stop loss kan udah jelas ya, kita ada di 5% atau 8%. Tinggal teman-teman atur. Habis itu tinggal tarik ke atas untuk mendapatkan 2%-nya. Ya, kalau teman-teman menggunakan 5%, nah sini dok. Nah, 5%, maka kalau 1/2 misalnya, berarti teman-teman taking profitnya di sekitar, nah, ya kalau ini yang teman-teman ambil yang 5%, berarti taking profit teman-teman ada di sekitar 1.775 ya. Kalau yang 8%, ini 8% ya, 1/2. Nah, taking profit teman-teman ada di 1.870 ya. Apakah dia bisa naik terus? Ya itu nanti tinggal teman-teman atur mau trailing stop atau udah taking profit aja. Saran saya sih ya, kalau lihat market direction seperti itu, lebih baik kita swing aja. Lebih baik kita swing. Oke, ini saham pertama SCMA. Saham kedua teman-teman bisa perhatikan adalah saham konstruksi. Jadi dua saham terakhir ini adalah saham konstruksi. Ya, nah teman-teman bisa lihat ya saham konstruksi ya, memang dia dalam keadaan downtrend. Tetapi dia udah mulai membentuk semacam box di situ, box di bawah sini. Ya, tidak ada new low lagi kan di situ ya. Sementara ya, tidak ada new low lagi di dalam box itu setelah penurunan ini. Ya. Nah, biasanya kalau dia membentuk box seperti ini, peluangnya kan dua. Ya, dia turun ke bawah sini atau dia naik. Ya, dia naik untuk dia membentuk struktur pasar dulu, habis itu mulai turun kembali. Bisa saja kan kalau market direction-nya ikutan turun kan. Tapi kalau market direction-nya agak naik dikit, ada peluang nih untuk konstruksi. Apalagi sekarang kan muncul nih sentimen-sentimen tentang LPI ya, lembaga penjamin investasi, atau mungkin teman-teman kenalnya dengan SWF ya kalau nggak salah ya. Nah, itu akan menyuntik dana sekitar berapa triliun ya, 50-60 triliun kalau nggak salah pada berita kemarin kan. Nah, jadi kita akan melihat ada potensi nggak untuk kita bisa melakukan swing di konstruksi, terutama untuk PTPP. Kita kan punya dua ya saham konstruksi ya, PTPP atau Wika. Jadi teman-teman bisa perhatikan, pilih salah satunya. Nah, kalau teman-teman pilih PTPP, maka ini kurang lebih trading plan-nya ya. Kalau saya menggunakan area masuknya misalnya di sini ya, di break the box ya. Break the box itu sekitar berapa ini? 1280 ya, dengan asumsi saya kasih 8%. Oke, ini kurang lebih lah ya 8%, maka 1/2-nya kurang lebih saya akan taking profit di sekitar 1485. Jadi taking profit sebelum resisten ini nih. Ya, resisten atas ini. Jadi kita taking profit dulu. Oh, lembaga pengelola investasi. Oke, ya itu yang SWF kan Pak ya, benar ya. Ya, Indonesianya adalah LPI kan. Benar ya. Oke, nah itu satu ya buat PTPP. Jadi kita pakai swing doang ya, swing dengan stop loss-nya di 1170. Oke, 1170 stop loss-nya, taking profit-nya di 1485, hanya untuk swing doang. Swing segini itu kurang lebih dapat sekitar 15-16%, itu udah lumayan ya, benar ya, untuk market direction seperti ini. Nah, yang saham yang ketiga, mungkin saham ini saham terakhir aja lah ya. Ini adalah saham Wika, teman-teman bisa perhatikan. Pilih salah satu antara teman-teman mau PTPP atau Wika ya. Nah, kalau ini teman-teman bisa buy di sekitar breakout dari ini. Ya, di sekitar berapa itu, 1440 kurang lebih ya. Habis itu kalau kita set stop loss kita ada di sekitar 8%, berarti stop loss kita ada di sekitar 1360 ya, 1360, dan taking profit kita ada di sekitar 1720. Jadi ini kurang lebih komposisinya 1/2. Jadi kalau sampai dapat kita ada 16%, kalau rugi kita ya sekitar 8%. Jadi stop loss kita ada di situ. Oke, nah teman-teman ada pertanyaan nggak sampai sini? Buat teman-teman di IG juga kurang lebih kelihatan nggak ya? Harusnya agak kelihatan ya. Ya, nah itu kurang lebih. Saya nggak bisa memberikan terlalu banyak rekomendasi ya.
Karena market direction-nya seperti itu. Ini pun rekomendasi untuk teman-teman melakukan swing doang. Jadi udah capai target, udah keluar aja. Kalau nanti dia naik lagi, ya itu udahlah, anggap aja bukan rezeki kita ya. Dengan market direction seperti itu kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya kan. Karena dari saham-saham big cap, saham BCA, BBRI, BMRI, terus tadi beberapa saham yang lain, itu kita udah lihat bahwa memang mereka sudah cenderung terjadi breaking the trend. Ya, ini adalah saham-saham big cap-nya yang bobot mempengaruhi indeks itu cukup besar. Yang kemarin minggu lalu kan kita ada beberapa saham tuh masih tetap kita pantau atau gimana kok? Nah, yang diambil yang mana? Main. Oh, main tetap kita pantau Bu, karena kan dia masih bergerak kan. Cuman itu doang trading idea untuk minggu depan ya. Ini kan masih kita pantau. Kalau teman-teman hanya mau swing doang kan 1:2 itu main di sekitar 1000 ya, 1000. Harapan kita sih ya dia bisa sampai situ. Udah taking profit aja nggak apa-apa. Ini nanti kita pantau aja. Ini kalau dia bisa sampai ke target ya. Kita tinggal lihat aja. Ini kan di 910 kan support resistennya kan. Kalau dia bisa break kemungkinan besar, apalagi dia bisa break di sini ya 965 ya. Untuk ke 1000 mungkin agak lebih gampang. Ya 1000 ini kebetulan juga di sekitar ini. Di sekitar resisten ini kurang lebih. Ya 1005 berarti kita jual sebelum resistennya nih ya, itu kan ada sekitar resisten di 1005 kan. Nah jadi ya kalau teman-teman nggak mau sampai ke 1000 ya di 995 pun udah boleh jual, karena kan 1000 itu adalah round number kan untuk resisten kan. Nah bisa aja dia cuma nyentuh aja sedikit, jangan sampai nanti antrian kita sudah ngantri di 1000 ternyata dia cuma nyentuh doang dikit terus habis itu turun lagi. Ya jadi ambil aja satu tick di bawahnya, jadi nggak perlu harus benar-benar sampai target. Karena kalau target kita lihat ada resisten di 1000 sampai 1005 kan. Nah kalau udah lihat kayak gitu, turunin aja satu tick ya, jadi 995 aja kita keluar dulu. Jadi biar benar-benar dapat antriannya. Kalau dia sampai naik lagi ya udah, itu juga kita udah untung berapa. Ini kalau sampai dia 1000 sekitar 16% kan, ya udah lumayan lah, udah syukurin aja. Dengan market seperti ini aja kan kita masih bisa dapat. Sekarang kan kurang lebih sekitar 3% lebih ya pergerakan harganya kan. Jadi kita tinggal pantau aja. Oke, ada lagi? Kalau saham CPO gimana kok? Saham kemarin CPO, itu kan masih ada beberapa yang masih kita pantau kan, SSMS sama LSIP. Ya. Paling SSMS kan. Nah, ini baru mulai ya. Kemarin kan dia masih sempat di area-area situ. Ini baru mulai ya. 930. Nah, kalau ini ya teman-teman bisa pakai swing aja kan, udah ada ini ya. Kalau misalnya masuk daerah sini, masuk berarti di bawahnya 915 ya, 915 walaupun dia sempat turun sampai ke bawah kan. Kita ambil 8%. Nah ini kurang lebih ya 8% ya. Terus 1:2. Nah udah. Ya berarti sebelum resisten ini kita udah keluar ya di berapa nih? 1065. Ya, 1065. Jadi ya ambil segitu aja. Ini kan udah lumayan pas lah ya kalau kita ngambil di sekitar 915 aja ya. Kan dia sempat turun-turun nih ke bawah sini sempat ke berapa nih? 870. Enggak sampai 875 kan. Nah, ini kalau kita cuma mau ngambil swing aja sampai sini aja udah 1065. Ya, tinggal cek nih saham CPO bagaimana. Saham CPO. Komoditi CPO. Ya, komoditi CPO kan memang pada dasarnya masih uptrend kan. Ya, kena trend line terus dia mulai turun balik. Ya, mungkin tunggu sampai sini dia balik lagi. Ya, posisi kembalinya ini ya mungkin kita bisa pakai untuk swing kita buat keluar dari tadi ya posisi yang SSMS. Oke, apa lagi? TWR. TWR tergantung itunya ya. Ini sorry. Nah, TWR tergantung. Ini shadow-nya sih udah lumayan mengerikan ya dari kemarin juga ya. Kita memang melihat sepertinya ditahan kalau lihat dari shadow-nya ya.
sepertinya memang dia udah ditahan banget di daerah sini, di box ini. Ya kalau kita pakai box agak tinggian dikit, shadownya agak buang ya. Nah ini di box ini nih, begitu dia break dari box ini, harusnya akan ada rally lagi nih. Karena menara terus habis itu telekomunikasi itu masih tetap dipakai banget karena pandemi ini belum selesai. Ya kayak kita sekarang aja Zoom kan di mana-mana kan, pembelajaran pakai Zoom ya. Sekolah juga masih pakai Zoom ya, walaupun di bulan Juli ini udah mulai keluar angket-angket untuk itu ya. Untuk masuk apa enggak kan. Tapi kelihatannya kita mungkin tidak akan terlalu tidak mengizinkan juga ya anak-anak untuk masuk ke sekolah terlalu dini kan. Nah kalau kita lihat hanya untuk swing doang ya, 1:2 aja ini cukup lumayan. Nah ini 1:2 aja hanya untuk swing. Kalau dia break dari box ini, kita bisa 1:2 untuk risk reward ratio-nya ada sekitar 1.330. Atau teman-teman bisa taking profit sebelum ini nih 1.325. Ya dari resisten yang terbentuk ini nih ya, ujung dari shadow ini. Teman bisa hanya untuk swing doang, break dari box ini ya, ambil aja taking profit sebelum resisten ini di 1.325. Kan kalau target kita ada di 1.330 kan, kita realistis aja, di sini kan ada resisten kan. Dengan market direction seperti ini mungkin nggak dia tembus ke atas. Nah, ya kalau teman-teman sudah berketetapan dari awal itu adalah swing, maka ya udah ikutin trading plan ini. Ikutin trading plan ini, jadi jangan digeser. Kena stop loss keluar udah. Ya kalau dia kena nilai TP kita keluar juga. Nah, kita cuman untuk swing doang dari awal ya. Ya, oke. Nah, saham selanjutnya ini dari Bu Suwani ya, LSIP ya. Nah, LSIP juga kurang lebih sama ya, walaupun mungkin dia lebih bagus di SSMS ya pergerakannya ya. Tapi kalau teman-teman lihat di sini ya, hanya price action doang, itu kita nggak menggunakan yang lain ya. Ini kan adalah boxnya dia kan. Ya, breakout dari box ini ambil buat swing aja. Jadi kita cenderung untuk lakukan buat swing aja ya. Oke. Ya, anggapnya 8% di bawah ya. Nanti manual teman-teman cek sendiri ya. Nah, di 2%. Jadi artinya sebelum resisten ini kita udah keluar. Ya, pakai untuk swing aja, tapi minimal itu ya. Pastikan dia breakout dari box. Ya, breakout dari 1.335. Jadi breakout dulu. Dia breakout dulu ya. Kalau dia breakoutnya dengan kekuatan yang sangat besar, ya jangan dikejar, tunggu dia pullback baru ikut. Ya pullback baru ikut, ingat tuh ya. Selalu menunggu pullback. Kalau dia nggak pullback bagaimana ya? Sudah lupakan aja kan, kita masih punya banyak saham yang lain. Ya, P1 juga teman-teman bisa perhatikan karena apa? Kita ngelihat kan ada larangan untuk itu ya. Ini udah naik lumayan ya. Kan ada larangan untuk untuk mudik kan ya, berarti kan mereka akan wisata di tengah-tengah kota. Saya pikir adalah mall ya bakalan diserbu ya. Kalau mall akan diserbu, ini kan adalah berapa ini 1:2. Nah, ya ke bawahnya 8. Sebentar. Ya, nah ini ya. Nah ini kan dia udah naik sebenarnya. Kalau P1 ya, kalau teman-teman udah ambil di bawah di box ini kan udah naik. Dia udah naik ya. Ini berarti udah naik berapa persen ya? Teman-teman bisa cek nanti di sini. Nah, ini udah naik nih. Buat swing sebenarnya ya udah tanggung kalau kita masuk sekarang. Ini kan masuk minggu lalu kan. Masuk yang punya minggu lalu kan daerah sini kan. Nah, dia udah mau capai target. Targetnya ada di sekitar 575. Sekarang ada di 530 ya, sempat sampai ke berapa ini? 545. Jadi paling dia akan membentuk low yang lebih tinggi, terus naik ke atas. Udah habis itu kita keluar aja di daerah sini. Termasuk BNGA ya. BNGA juga kita cuman menggunakan support resisten untuk swing dari resisten, swing sampai ke swing sampai ke support, swing sampai ke resisten.
Jadi kalau kita ambil di sini, ini kan masih bisa nih. Ya 8%. 8% 1/2-nya itu ada di sini. Ya kalau kita hanya swing doang sampai sini ya teman-teman keluar. Kalau sampai sini berarti risknya itu teman-teman kecilin jadi tinggal 5. 1/2. Nah ya. Jadi ini dari resisten ini swing ke dari support ini swing ke resisten ini. Dari support ini swing ke resisten ini. Udah selesai keluar. Nggak perlu harus greedy lah. Dengan market direction seperti ini kita nggak usah greedy. Bisa dapat 10%, bisa dapat 16%, udah syukurin aja. Nggak perlu harus cari-cari yang beggar-beggaran. Karena udah pasti susah banget mencari beggar-beggar di sini. Kalau teman-teman mau beggar pasti di lapis 3 ya. Nah kalau lapis 3 udah pasti kita nggak bakal rekomendasi sesuatu yang terlalu beresiko untuk kita masuki. Buat apa gitu kan? Karena kita trading ini kan bukan untuk hari ini dan bukan untuk 1 bulan ke depan kan. Kita di sini untuk long term. Kalau teman-teman di sini untuk long term, maka yang teman-teman lakukan adalah ya protect the downside, protect your capital, protect lindungi modal teman-teman. Punya risk reward ratio, punya risk management, punya money management yang benar. Oke, ada lagi? Ibu Tere ini kayaknya baru ini deh, baru selesai olahraga, baru masuk lagi. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Ya, jadi saya itu ya rekap aja ya teman-teman. Jadi iya. Jadi saya rekap aja ya. Jadi market direction kita cenderung akan terjadi yang namanya break the trend ya. Kita lihat memang kekuatannya untuk break the trend itu lebih kelihatan lebih kuat dibandingkan dengan pergerakan untuk naiknya. Ya, itu yang teman-teman mesti lihat. Kenapa? Karena secara teknikal saham-saham yang big cap, saham-saham yang mempengaruhi bobot di indeks harga saham gabungan gede itu udah breaking the trend. Jadi dari trend line itu sudah breaking the trend, ya. Jadi itu yang teman-teman harus perhatikan. Oke, nah sekarang INDF kan tidak break juga kan ya di area yang kita mau ya. Nah karena dia tidak break, ya nggak bisa ngomong apa-apa, Bu. Jadi ini kan break area ini kan. Kalau dia break baru kita bisa ambil. Ini break di sini. Ya, baru kita pakai untuk swing. Dia harus break dulu. Ya, ini 5% deh. Nah, ini ya. 1/2. Tinggi juga ya. Nah, dia kan harus break dari sini dulu. Break dari garis ini. Ya, break dari sini kan. Kita maunya kan dia break dari sini. Buy on breakout kan. Ternyata apa? Dia nggak break. Dia nggak break juga. Malah cuma retest untuk turun balik. Nah kalau INDF kalau sampai dia. Ini kan padahal dia kalau dari trend lainnya kan dia sebenarnya udah break. Dia udah break terus sudah sempat retest kembali. Apakah ini mau retest lagi ke sini baru dia naik atau bagaimana ya kita tinggal pantau aja. Ini masih jauh ya. Karena dia udah turun ke bawah. Ya ini ya kurang lebih ya kan dia harus break dulu. Trading plan kita mau dia break. Ya ternyata dia tidak break. Ya kalau dia nggak break ya sudah berarti kan teman-teman nggak usah itu lagi. Ya INTP. Oke, nah INTP kalau teman-teman mau ya ini kayak masih bisa nih. Nah kalau teman-teman mau ini saya lupa ya support resisten yang ada ambil aja di support. Ambil aja di support ini. Mana itunya? Ambil aja support ini. Ya, habis itu ini kalau teman mau 8 agak risiko silakan. Terus habis itu 1/2-nya lumayan tinggi ya. Ini kayaknya lebih cocok 1/5. Pakai 5%. Ya, nah. Oke. Jadi break 12.850 cuman jualan di resisten atas ini nih. Ini berarti berapa? 14.000 jualan. Atau di bawah ini sebelum dia naik sampai ke 13.900 sebelum sampai ke 14.000 teman udah jualan.
Ini kan baru dia baru break nih. Habis itu mulai turun lagi kan, retest lagi ke bawah. Nah, bisa ambil nggak di sini? Ambil di sini, berarti stop loss teman-teman ini cukup ketat ya di 12.100. Habis itu taking profitnya di sekitar jangan 14.000 lah ya, 13.900 aja cukup. Itu INTP ya. Kalau Petrosea, nah Petrosea ini kan minyak ya. Ya teman-teman harus perhatikan ini udah break, dia udah break dari trendnya. Ya teman-teman perhatikan juga ini, apakah dividensinya itu udah mau kumdet apa belum? Kalau dividensinya udah kumdet, ya lebih baik kita nggak usah kejar. Apalagi dia udah bergerak ya, udah break dari, udah break belum? Iya udah break kan ya dari resisten ini. Jadi kita udah nggak kejar lagi nih. Saham ini udah nggak kita kejar. Jadi tunggu aja dia balik, tunggu dia balik, ya baru kita ambil. Ya, ini mungkin adalah pergerakan karena kemarin ya harga minyak bergerak. Padahal harga minyak kalau teman-teman lihat trendnya itu dia sebenarnya tidak kemana-mana loh. Ya lihat, ya ini dari 2 minggu yang lalu kan saya udah bilang kan harga minyak sudah break the trend. Sudah break the trend, break trend lainnya. Ini trend lainnya kan saya tebelin deh. Ya ini trend lainnya kan dia udah break. Nah sekarang dia ada di sekitar itu. Ya teman-teman tinggal tunggu aja dia break dari sini. Nah ini kan udah mulai break. Nah jadi pergerakan dari saham-saham yang ada hubungan sama minyak itu paling cuman karena lonjakan-lonjakan ini. Tapi secara price cycle ini sebenarnya adalah pergerakan yang siap untuk jebol. Tinggal tunggu dia jebol aja. Begitu dia jebol, nah pergerakan turunnya akan dimulai. Gitu. Jadi kalau dia udah naik, kita udah nggak kejar lagi. Gitu ya. Oke. Ada lagi teman-teman? Ya, Medco kan udah jauh ya kayaknya ya. Udah jauh belum ya meninggalkan. Nah, ini udah jauh. Dia udah jauh meninggalkan area yang kita mau beli. Kan kita mau beli daerah sini nih. Dia udah jauh meninggalkannya. Ya kalau pakai buat swing doang ini kok. Nah kalau pakai buat swing doang udah TP kita hari ini. Kemarin. Ya. 15%, lumayan lah. Ya INTP kan udah disebutkan Pak. Trend untuk call, ya ini coba kita lihat ya call future ya. Call future, pakai call India atau Newcastle aja ya. Nah trend untuk ini dia masih cenderung uptrend, kita pakai yang weekly deh, kayak lebih ini. Nah ya kita lihat ya kecenderungan yang ada untuk call ya nih ini call ya. Nah yang terjadi pada dari ini bulan apa nih, bulan Agustus 2000 sampai hari ini memang terjadi kayak rally ya. Kalau misalnya lihat ini tok, kalau lihat ini tok ya, tetapi kalau dibilang dia itu benar-benar bullish sebenarnya enggak juga. Karena kalau lihat dari ini itu kan masih terus turun ya. Ya pergerakannya, apalagi ke depannya call itu kan sebenarnya udah nggak kepake ya. 2030 udah banyak sekali negara-negara yang menstop batubara ini untuk dipakai buat pembangkit listriknya. Tapi kalau lihat dari ini kan udah 90 ya, dia masih bisa naik sampai ke ini berapa? Ini sekitar 100 lah. Ya, 100 bukan 100%, 100 ya. Nah kenaikan dari call ini, kenapa harga-harga dari saham-saham batubara nggak naik? Teman-teman bisa perhatikan ya, kalau mereka menilai valuasi ya, valuasi PBV atau PER ya, ini udah cenderung harga-harga saham batubara kita udah cenderung mahal.
Ya, udah cenderung mahal. Jadi udah mencerminkan apa yang terjadi saat ini. Nah, apalagi kemarin ini nggak tahu sentimen cukup jelek untuk Adaro ya. Padahal Adaro sama Indi itu secara valuasi kita masih anggap itu cukup murah untuk Indi sama Adaro ya. Tapi yang Adaro itu cukup mengejutkan ya. Mereka melakukan pinjaman untuk pembayaran utang. Lah kok call-nya bagus begini? Kok mereka masih meminjam ya? Ya, itu kan jadi sebuah tanda tanya buat kita ya. Apakah cash flow yang ada mulai nggak ada? Karena nilai ekonomis untuk call yang bisa nutupin biaya kalau nggak salah di sekitar 40-50 untuk Indonesia. 40-50. Jadi kalau call itu ada di atas 40-50 mereka harusnya untung. Nah kayaknya keuntungan yang ada nggak ada. Ya, nah mungkin Elsa kali ya. Nah, kalau teman-teman mungkin ketinggalan Medco, ketinggalan Petrosea, ini masih ada saham satu lagi yang bisa teman-teman ikut ya, saham Elsa. Untung ya, untung kita ingat ini ya. Ya ini saham yang satu ini, Elsa. Kalau kita hanya pakai buat swing doang ya, break dari ini. Aduh susah banget sih 8%-nya. Ya anggap gitulah ya. 1/2 aja. Nah, ya kita taking profitnya udah di situ aja. Jadi masuk di sekitar 358, 356. Kita masuk kalau dia break, terus kita ikut cuma sampai sini. Ya 414. Udah selesai. Ya stop loss-nya ada di bawah sini ya di 330. Itu untuk Elsa. Agro ini weekly. Ya ampun, hampir aja. Oke. Ya kurang lebih lah ya sama. Ya dia break dari 356, kita hanya ikut sampai sekitar 414 aja cukup. Ya terus habis itu stop loss-nya di 330. Itu untuk Elsa. Ini masih bisa nih Elsa. Ya tentu ya teman-teman lihat itu juga ya. Kalau oil break ya mungkin Elsa itu masih bisa naik nggak? Karena balongan udah kebakar. Dia kontraknya dari mana lagi? Ya volumenya sih lumayan gede loh. Mau break ini bisa break apa enggak? Ya jadi ini tambahan satu lagi. Kalau agro saya cenderung tidak ikut dulu ya kalau agro ya. Kenapa? Dia udah turun ya. Paling ya kalau misalnya lihat dia bisa bertahan nggak di sekitar 745. Dia bisa bertahan dulu nggak di situ. Ya karena penurunan ini itu nggak disertai volume. Ini sebenarnya sih cukup bagus ya. Tapi kalau lihat supportnya yang ada, ini kan ada EMA 200 di sini di sekitar 740, 750. Nah, saya mungkin akan menunggu dia bertahan nggak dia di sini. Kalau dia nggak bertahan juga, ya jebol, ya lebih nggak ikut lagi. Ya area yang bagus itu ada di daerah sini. Nah IPCC itu deh. Analisa sendiri Pak. Kayaknya dia itu ya nostalgia sama IPCC. Oke, hoki ya. Hoki ini setelah dia stock split right issue ya. Yang penambahan saham ini masih belum menunjukkan gelagat yang bagaimana ya. Nah sekarang kita tinggal lihat nih, ini kan sama kayak saham-saham yang trend pada umumnya ya, yang terjadi pada indeks harga saham gabungan, saham-saham yang ada di situ. Dia balik ke area-area yang kita mau nih, yes balik lagi. Ya kenaikan rally ini lebih disebabkan oleh corporate action ya, apalagi ini kan setelah dia break ini dia sempat rally kan, ini kena lagi dia rally lagi kan, ini paling 2 kali ya teman-teman dapatnya. Ya setelahnya ya udah ini udah mulai breakdown walaupun dia sempat mantul lagi ya. Nah teman-teman tinggal tunggu apakah ini 234 ini cukup kuat nggak buat nahan dia. Kalau nggak kuat ya lebih baik nggak ikut dulu karena ini udah tes 1 nih ya biar jelas ya, ini tes 1, tes 2, ini tes 3, ini tes 4 udah jebol ya. Apalagi ini tes yang kelima dia nggak jebol. Ini
ini support, ini kan kayak kita bilang lantai kita juga kan. Kalau teman-teman palu di tempat yang sama beberapa kali, bisa saja jadi jebol. Bisa aja ini support ini tidak akan kuat lagi karena udah dipalu berkali-kali kan. Nah kalau dijebol ya tinggal 200 harapan untuk lantai selanjutnya. Ya downtrend apa belum sih. Kalau lihat ini kan dia belum break the trend. Ya kalau lihat dari pergerakan trend lainnya aja ya, memang dia secara ininya sudah, ya kan? Ya, nah kalau keras terakhir ya, keras masih menunggu ini, kita masih menunggunya di mana? Kita lihat ya. Teman-teman lihat dia break trend ini. Ini keras daily ya. Oke, mungkin agak kuat ya. Oh, pakai line aja lebih kelihatan. Ya ini udah di ujung-ujung nih. Kita tinggal menunggu aja nih. Ini keras kan? Benar ya, Sparkle Steel ya. Nah dari sini, ya itu pilihannya cuma tinggal 2. Dia mau ke bawah, ya spring bisa sampai ke sini, atau dia langsung ke atas. Ya volumenya juga sudah oke ya, sudah cukup lumayan. Tapi ya kalau misalnya lihat kondisi market seperti ini, apalagi konstruksi udah mulai dapat sentimen-sentimen ya, bisa nggak mempengaruhi dia? Ya tunggu dia break. Ya rata-rata kita pakai untuk swing doang ya teman-teman ya, swing doang. Jadi kalau mau swing ya mungkin lebih aman di sini ya kalau kita ambil ya. Nah, ya 1/2. 8%. Nah, udah jadi sebelum resisten atas tuh kita udah keluar. Nah, di mana ya? Di 780. Jadi kalau dia break support ini keluar gitu. Nah, break support, jadi masuknya di sekitar, ini buat swing doang ya kalau teman-teman mau ya, di 670. 670 ikut sampai 780 ya, dia selesai di situ ya udah kita keluar. Ya kalau dia breakdown 615 kita keluar juga. Itu paling. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Buat market update kita hari ini, jadi tolong perhatikan market directionnya. Memang cuacanya tidak terlalu menggembirakan. Kalau ngelihat dari technical, saham-saham big cap yang mempengaruhi indeks harga saham gabungan. Oke. Nah, sedangkan yang lain untuk minggu depan lebih ke arah swing saja. Jadi jangan terlalu diharapkan untuk bisa dapat keuntungan yang gede-gede. Kita swing aja. Ini ada beberapa saham yang teman-teman bisa perhatikan kan, SCMA, PTPP atau Wika ya, termasuk si Elsa. Kan kita cuma mengejar pergerakan aja. Karena Medco udah naik, Petrosea udah naik kan. Nah, Akra juga kayaknya sih udah naik ya. Nah, kita tinggal menunggu ya. Sisanya tinggal Elsa. Jadi ya, apakah teman-teman bisa dapat di situ? Ya siapkan trading plan-nya, siapkan strateginya. Oke, demikian ya teman-teman untuk market update kita hari ini ya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di minggu yang akan datang. Salam tim.